Terima kasih Mas. Berkaitan dengan kenaikan BP tahun 2022, yang pertama adalah kita ini di tengah pandemi Mas. Masih ada protokol kesehatan, di mana protokol kesehatan ini menjadi keharusan di Arab Saudi. Yang kedua, asumsi hitungan kita ini adalah merupakan hitungan, kuota 100%. Apabila nanti dalam kenyataannya kita kuota berapa diberikan, nanti mungkin itu akan menjadi pembicaraan berikutnya dengan Komisi 8. Kenaikan-kenaikan itu disebabkan adalah salah satunya adalah, biaya penerbangan, eee, biaya protokol kesehatan, prokes Mas ya, terus juga ada kenaikan pajak, di mana di Saudi yang semula tahun yang lalu 5%, tahun ini ada kenaikan pajak, menjadi 15%, jadi kenaikannya 10%. Dan yang berikutnya adalah, eee, ikatan pajak, nilai kurs ya yang berbeda. Yang tahun lalu, 13 sekian gitu ya, tahun ini adalah menjadi Rp14.450. Nah, tentunya dengan kenaikan-kenaikan ini dan juga ada berkaitan dengan kenaikan biaya opsional di Arab Saudi. Itu Mas yang menyebabkan ada kenaikan, BP tahun 2022. Oke, baik. Pak Jaja, ini kan sudah, resmi begitu ya disuarakan terkait kenaikan ongkos naik haji sebesar Rp45 juta, tapi apakah memang hingga saat ini untuk kuota begitu ataupun calon jamaah yang akan diberangkatkan untuk melakukan ibadah haji sudah ada informasinya Pak Jaja? Iya, makasih Mas. Berkaitan dengan pemberangkatan haji tahun 2022, kita masih menunggu pengumuman dari Saudi dan biasanya kita, seluruh negara diundang untuk MOU. Pada hari ini kita masih menunggu, berkaitan dengan, kuota tersebut. Adapun mengenai anggaran BNPB tadi yang disampaikan yang ditanyakan oleh Mas itu hanya baru usulan Mas ya, yang akan dibahas dengan Panja Haji pada Komisi 8. Ya mudah-mudahanlah dengan nanti kita membahas itu akan ada, pembahasan yang sangat cermat berkaitan dengan, eee, poin-poin yang kita ajukan dari Kementerian Agama bersama pemerintah. Demikian Mas. Baik, Pak Jaja, ini dari informasi yang kami peroleh begitu ya untuk calon jemaah yang memang sudah membayar lunas di tahun 2020 kan besarannya 31 juta begitu ya Pak Jaja. Dan sedangkan juga apabila nanti Panja Haji juga meresmikan ataupun mensahkan begitu terkait dana haji mencapai 45 juta, ini selisihnya yang akan membayar calon jemaah ataupun dari Kemenak, Pak Jaja? Dalam skema kita Mas, BP ini adalah beban biaya yang ditanggung oleh jamaah, di mana, di dalam, peraturan dan aturan yang ada di dalam, Undang-Undang 34 dan juga PP 5 menyatakan bahwa, dari anggaran, BP yang diajukan ke DPR, ini kan bukan angka final Mas, tentunya akan menjadi bahasan. Dan tentunya bagaimana nih dari angka 45 yang ada selisih sekitar 10 jutaan ini ya, eee, tentunya skemanya adalah pembahasan itu sama DPR dengan Panja, dengan memperhatikan juga, dari, dana yang disimpan di BPKH, yaitu, setoran awal dan pelunasan. Nah inilah, yang akan menjadi pembahasan dengan, DPR. Adapun kenaikan-kenaikan yang disebabkan, angka dari 35 menjadi 45 ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah yang tadi disebutkan, pajak, biaya prokes, biaya hidup di Saudi, dan juga, operasional di dalam negeri. Ya prokesnya saja cukup besar Mas itu, saya hitung itu kemarin itu sekitar 7,6. Ya kalau kenaikannya pada hari ini 10 juta, diambil prokesnya saja itu Mas 7.600.000, sekian gitu ya, 7.600.000 sekian. Nah tentunya dengan kenaikan-kenaikan itu kita bisa hindari. Inilah konsekuensi haji di tengah pandemi. Demikian Mas. Oke, baik Pak Jaja, tapi kalau kita lihat kemungkinannya begitu ataupun peluangnya seberapa besar sih Pak juga untuk bayar selisihnya ini nanti juga bisa dana dari yang diinvestasikan di BPKH begitu Pak Jaja? Iya iya. Ya tentunya ini masih yang akan kita bahas menjadi ini kan
yang diajukan adalah angka yang masih akan dibahas kembali oleh DPR. Ya tentu kita berharap nanti, dari bahasan-bahasan itu, eee disepakati. Nah, untuk itulah mungkin dengan adanya, sosialisasi seperti ini, tentunya masukan-masukan dari masyarakat sangat diharapkan. Sehingga, DPR sebagai representasi wakil rakyat ini akan memperjuangkan berkaitan dengan angka kenaikan apakah tetap ataukah, turun ataukah juga naik.